Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Siddiq dan rekan saya Arni Yunita dan dia Ayu Az-Zahra akan membahas dars 5 dan dars 6, yaitu tentang mudhof ilaih dan hadhihi. Materi yang pertama yaitu tentang susunan idhofah. Idhofah adalah persandaran kalimat atau gabungan dari dua isim atau lebih. Isim yang pertama namanya mudhof dan isim yang kedua dan seterusnya namanya mudhof ilaih. Sebagai contoh, sahatu baitin. Penggunaan susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof tidak menerima alif lam dan tanwin, sementara mudhof ilaih harus berharokat kasroh. Perhatikan contoh berikut ini. Pada kalimat ya Muhammadu la tangsur Fatimata fi sahati baitin. Nah, pada kalimat ini terdapat susunan idhofah yaitu sahatu baitin. Pada kalimat yang kedua, ya Muhammadu la tangsur Fatimata fi sahatil baiti. Susunan idhofah pada kalimat yang kedua yaitu sahatul baiti. Perhatikan pada sahatu baiti dan sahatul baiti, keduanya merupakan susunan idhofah. Nah, sahatu itu sebagai mudhof dan dia tidak dapat menerima alif lam dan tanwin. Pada contoh yang kedua, kalimat yang kedua, sahatul baiti. Sahatu sebagai mudhof, dia tidak menerima alif lam dan tanwin. Pada sahatu baitin, baitin, dia sebagai mudhof ilaih dan dia berharokat kasroh, tandanya tanwin. Pada sahatul baiti, dia sebagai mudhof ilaih berharokat kasroh dan dia tandanya alif lam. Selanjutnya, contoh-contoh mudhof ilaih akan dijelaskan oleh rekan saya, dia Ayu Az-Zahra. Baiklah, langsung saja. Di dalam kitab itu ada hiwar antara Sa'id dan Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Apakah ini bukunya Muhammad wahai Yasir? Yang kita perlu tekankan adalah kitabu Muhammadin. Sesuai dengan pembahasan kita yaitu susunan idhofah, maka kitabu Muhammadin merupakan susunan idhofah pula. Kitabu sebagai mudhof, Muhammadin sebagai mudhof ilaih. Kitabu itu tanpa menggunakan tanwin dan alif lam, lalu Muhammadinnya selalu majrur karena apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih harokatnya harus selalu majrur. Selanjutnya, la hadza kitabu Hamidin. Kitabu Hamidin. Susunan idhofah juga, kitabnya sebagai mudhof, Hamidinnya sebagai mudhofun ilaih. Selanjutnya, aina kitabu Muhammad? Di mana bukunya Muhammad? Huwa 'alal maktabi hunak. Dia di atas meja sana, meja yang sana. Aina daftaru Ammar? Di mana buku tulisnya Ammar? Daftaru Ammarin. Daftaru Ammarin juga merupakan susunan idhofah. Daftaru sebagai mudhaf, Ammarinnya sebagai mudhafun ilaih. Daftarunya ini sesuatu yang dimiliki, Ammarin ini sebagai si pemiliknya. Karena ini adalah, kalau kita mau bilang bukunya Ammar, maka kita mengucapkannya daftaru Ammarin. Daftarunya tanpa tanwin dan tanpa alif lam. Ammarinnya kita boleh menggunakan alif lam atau tanwin, memilih salah satunya saja, tapi di dalam kitab ini dia menggunakan tanwin dan harokat dari mudhof ilaih harus selalu majrur.
makanya dia menjadi daftaru ammarin. Selanjutnya, huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru. Maktabil mudarrisi, alal maktabil mudarrisi. Mengapa maktabil mudarrisi, maktabinya menggunakan kasrah, sedangkan yang dicontoh-contohnya selalu menggunakan dhammah? Sebab maktabi di sini sebelumnya dia kemasukan huruf jar. Jadi mudhaf itu harakatnya itu fleksibel, dia bisa menggunakan apa saja. Dia bisa menggunakan dhammah, dia bisa menggunakan kasrah, dan dia juga bisa menggunakan nasab atau fathah, tergantung di kedudukan kalimatnya ya. Karena maktabi di sini sebelumnya adalah ala, yaitu huruf jar, maka maktabinya di sini dia sebagai isim majrur, isim yang dikenakan dengan kasrah, makanya dia maktabil mudarrisi. Maktabinya itu kan mudhaf, harakatnya kasrah karena apa? Karena ada ala di depannya. Al mudarrisi sebagai apa? Sebagai mudhafun ilaih. Dia tetap nggak ada yang berubah. Kalau mudhaf ilaih itu harus selalu majrur harakatnya. Sedangkan mudhaf itu dia lebih fleksibel, dia bisa berubah-ubah harakatnya tergantung kedudukan di kalimat tersebut. Selanjutnya, qalamu man hadza ya Ali, pena siapa ini wahai Ali? Hadza qalamul mudarrisi. Ini adalah penanya guru. Qalamul mudarrisi, qalamu sebagai mudhaf, al mudarrisi sebagai mudhafun ilaih. Selanjutnya, aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Haqibatul mudarrisi merupakan susunan idhofah juga. Haqibahnya sebagai mudhaf tanpa alif lam dan tanpa tanwin. Al mudarrisinya sebagai mudhafun ilaih, harakatnya selalu majrur. Al mudarrisi. Baik, selanjutnya dars 6, yaitu tentang hazihi yang akan dijelaskan oleh Arni Yunita. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang isim isyarah hazihi. Hazihi merupakan bentuk mu'annas dari haza yang artinya ini. Isim isyarah hazihi digunakan untuk menunjuk benda yang dekat dan bendanya berjenis perempuan atau yang dianggap perempuan. Benda yang ditunjuk biasanya ada huruf ta marbuthoh di belakangnya. Isim yang ditunjuk bisa berupa benda, hewan, tempat, dan anggota tubuh yang berjumlah 2. Selanjutnya, untuk saudara Diah akan memberikan contoh dari hazihi. Baik, langsung saja ke pembahasan yang ada di dalam kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ini adalah anak laki-lakinya Hamid dan ini adalah anak perempuannya Yasir. Di sini sama-sama menggunakan kata-kata ini, yaitu hadza dan hazihi. Tetapi berbeda ketika penggunaan di dalam konteks kalimatnya. Hadza ibnu wa hadhihi bintu. Kenapa ibnu menggunakan hadza bukan hazihi? Sebab ibnu adalah isim yang muzakkar, sehingga hadzanya pun harus muzakkar, bukan lagi hazihi. Begitu pula dengan bintu. Mengapa bintu menggunakan hazihi? Sebab bintu itu kan isim yang muannas, artinya kan anak perempuan, sehingga jenisnya muannas. Isim isyarah yang mengikutinya pun harus muannas, yaitu hazihi, nggak boleh hadza, harus hazihi. Hazihi bintu Yasirin. Selanjutnya, ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Anak laki-lakinya Hamid itu adalah orang yang duduk dan anak perempuannya Yasir itu berdiri. Mengapa menggunakan waqifatun bukan waqifun? Sebab
bintu yang kita omongin di sini adalah konteksnya yang di bintunya, bukan yasirnya. Sehingga dia tetap menggunakan waqifatun, menggunakan mu'annas dengan tak marbutoh. Sebab apa? Sebab yang kita bicarakan adalah bintu. Bintu anak perempuan, bintunya yasir, bukan yasirnya. Selanjutnya yaitu ada man hazihi, siapakah ini hadhihi ukhtu al-muhandisi, ini adalah saudara perempuannya arsitek. Kenapa kita menggunakan man hazihi bukan ma hazihi? Sebab yang kita bicarakan di sini, yang kita tanyakan adalah isim yang aqil atau orang. Karena di sini yang kita tanyakan adalah ukhtun. Ukhtun itu adalah isim yang aqil, yaitu orang, sehingga yang kita gunakan tanda tanya adalah man, bukan ma. Selanjutnya, ahya aidan muhandisatun, apakah dia seorang arsitek juga? La hiya tabibatun, bukan, dia adalah seorang dokter. Mengapa kita menggunakan hiya? Sebab tabibatun adalah isim muannas, sehingga isim sebelumnya pun harus muannas, yaitu menggunakan hiya. Domirnya menggunakan domir hiya. Selanjutnya, sayaratu man hazihi, hadhihi sayaratul mudir, ini adalah mobilnya kepala sekolah. Sayaratun, mengapa menggunakan hazihi? Sebab sayaratun adalah muannas. Ma hazihi, hazihi mikwatun. Nah, di sini ada lagi ma hazihi, kalimat tanya nih, tapi dia menggunakan ma. Sebab apa? Sebab yang ditanya adalah isim ghairu aqil atau bukan orang, benda. Yang ditanya ini menujunya ke benda, bukan orang. Jadi ghairu aqil. Hadhihi mikwatun. Nah, mikwatun ini isim benda yang gak berakal gitu. Dia kan benda gak berakal, makanya dia menggunakan tanda tanyanya yaitu ma. Hadhihi mikwatun, menggunakan hadhihi sebab mikwatun adalah muannas. Lalu liman hazihi, hazihi li Khalidin, punya siapa ini? Ini adalah miliknya Khalid. Lah, kenapa kita menggunakan hadhihi bukan menggunakan hadza? Sebab hadhihi di sini menunjukkan ke barangnya ini loh. Ini nih punyanya siapa? Ininya menuju ke siapa? Di situ ada gambar sepeda. Sepeda bahasa Arabnya yaitu darajatun. Darajatun merupakan isim yang muannas, sehingga hazihinya pun menggunakan untuk yang muannas, bukan hadza. Hadhihi li Khalidin, ini adalah miliknya Khalid. Jadi sepeda ini nih miliknya Khalid, bukan Khalid yang menjadi pembahasannya, tetapi ininya, sepeda ininya nih punya Khalid. Selain itu di situ ada kata tanya menggunakan liman, punya siapa? Kita harus menjawabnya dengan kata-kata li, yaitu punyanya siapa? Li Khalidin, li atau punya saya, kayak gitu. Selanjutnya ada darajatu annas hazihi, la hadhihi darajatun ammar, hadhihi jadidatun, wa darajatun annas qadimatun, bukan, ini adalah sepedanya Ammar, ini adalah baru, dan sepedanya Ammar adalah yang lama. Mengapa kita menggunakan jadidatun? Sebab sepeda darajatun kan ismi muannas, sehingga jadi datunnya pun harus muannas karena dia udah menggunakan hadhihi darajatun. Nah, itu kan udah perempuan, sehingga jadi datunnya menggunakan tak marbutah atau muannas, bukan jadi dun. Selanjutnya hadhihi sa'atun alihiyah jamilatun. Kenapa menggunakan hazihi? Sebab sa'atun adalah isim yang muannas. Lalu kenapa dia jamilatun bukan jamilun? Sebab yang kita tuju, yang jadi topik pembicaraan kita di sini adalah sa'atunnya. Sa'atun adalah muannas, sehingga jamilatunnya pun harus muannas. Selanjutnya hadhihi mil'aqatu wa hadhihi kidarun. Al mil'aqatu fil kidari, ini adalah sendok dan ini adalah periuk.
sendok itu di dalam periuk. Mil'aqatu menggunakan hazihi sebab mil'aqatu mu'annas sehingga isim isyarahnya pun harus mu'annas. Wahadhihi kidrun. Hadhihi baqarat. Hadhihi baqaratun al-fallah. Mengapa kita menggunakan hadhihi baqarah? Sebab baqarah adalah mu'annas sehingga hazihinya atau isim isyarahnya kita menggunakan mu'annas. Hadza anfun wa hadza famun. Ini adalah hidung dan ini adalah mulut. Karena anfun dan famun adalah muzakkar, isim yang muzakkar, sehingga menggunakannya haza bukan hazihi. Selanjutnya hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Ini adalah mata. Ini adalah telinga dan ini adalah mata. Mengapa udhunun dan ainun menggunakan hazihi sedangkan di situ enggak ada tanda-tanda tak marbutohnya atau yang menunjukkan mereka ini isim yang muannas? Sebab uzunun dan ainun itu kan berpasangan. Telinga ya ada dua, ainun ya ada dua, mata itu ada dua, sehingga mereka menggunakannya hazihi. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Dan ini adalah tangan dan ini adalah kaki. Mengapa menggunakan hadhihi? Sebab yadun dan rijlun ada dua, tangan ya ada dua, kaki ada dua. Jadi semua anggota tubuh yang berpasangan seperti mata, telinga, kaki, dan tangan, dia dihukuminya isim yang mu'annas sehingga mereka menggunakan hadhihi. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum.